Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA bro, siapa nih yang kangen sama aku? Makanya tonton videonya sampai akhir ya. Jangan pindah channel loh. Bagi teman-teman umat muslim, semuanya pasti tahu dengan salah satu wali songo yang bernama Sunan Giri, atau biasa dipanggil Raden Paku. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442. Beliau merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri dilahirkan dari pasangan Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, dan Dewi Sekardadu, seorang putri Prabu Menak Sembuyuk, penguasa wilayah Blambangan. Selain memiliki nama panggilan Raden Paku, beliau juga biasa dipanggil Raden Ainul Yakin, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudra. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Dikisahkan saat itu kelahiran Sunan Giri dianggap membawa wabah penyakit di wilayah Blambangan. Prabu Menak Sembuyuk memaksa Dewi Sekardadu untuk membuang Sunan Giri, anaknya. Dengan rela, Dewi Sekardadu pun menghanyutkan anaknya ke laut. Sunan Giri pun ditemukan oleh sekelompok awak kapal yaitu Sabar dan Sobir dan dibawa ke Gresik. Lalu di sana Sunan Giri diadopsi oleh seorang saudagar perempuan pemilik kapal yaitu Nyai Gede Pinati. Disinilah kemudian Sunan Giri diberi nama Joko Samudra. Ketika Joko Samudra berusia 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkannya berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian Sunan Ampel menyarankan agar Joko Samudra mondok di pesantren Ampel Denta, agar lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Ketika mondok di pesantren, Sunan Giri sangat akrab dengan Raden Makdum Ibrahim, putra Raden Rahmat. Keduanya seperti saudara kandung, saling menyayangi dan mengingatkan. Tidak lama mengajar Sunan Giri, akhirnya Sunan Ampel mengetahui siapa Joko Samudra yang sesungguhnya dan mengirim Sunan Giri bersama Sunan Bonang menuju Pasai untuk mendalami ajaran Islam. Disinilah Sunan Giri bertemu ayahnya Maulana Ishak dan mengetahui nama dia yang sesungguhnya yaitu Raden Paku. Sunan Giri pun mengetahui asal mula dia mengapa dibuang ke Blambangan. Setelah 3 tahun berada di Pasai, Sunan Giri dan Sunan Bonang dipersilahkan kembali ke tanah Jawa. Ayah Sunan Giri memberikan sebuah kain kecil yang berisi tanah dan berpesan untuk membangun sebuah pesantren di Gresik. Sunan Giri harus mencari tanah yang sama persis dengan tanah yang ada di bungkusan tersebut. Setelah tiba di Gresik, Sunan Giri pun memulai perjalanannya mencari tempat yang cocok untuk membangun pesantren sesuai pesan ayahnya. Setelah lama mencari, akhirnya Sunan Giri menemukan tanah yang cocok persis dengan tanah yang dibawanya. Tempat itu bernama Desa Sidomukti dan terletak di dataran tinggi. Oleh karena itu, pesantren yang dibuat diberi nama Pesantren Giri. Giri yang berarti gunung atau dataran tinggi. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki peranan penting dalam pengembangan dakwah Islam. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan wadah pendidikan dalam dakwahnya. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak.
Yang cukup terkenal adalah permainan cublak-cublak suweng. Diyakini permainan ini memiliki makna dan pesan filosofis yang cukup mendalam, yaitu mengajarkan manusia agar tidak menuruti hawa nafsu dan keserakahan dalam mencari harta atau kebahagiaan. Nah, itulah sekilas mengenai perjalanan dakwah Sunan Giri. Semoga dapat memberi pengetahuan kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa dan saksikan video-video kami yang lainnya, serta gerakan jari jempol Anda untuk komen, like, dan subscribe. Karena jika kalian melakukannya akan menambah pahala lebih di bulan yang penuh rahmat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.